رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian dalam rangkaian mudzakarah mutun dan manzumah-manzumah ilmiah kita, yang dimana pada video hari ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang fiqhus shalah ala madhhab Syafi'i. Fikih salat dalam madhab Imam Syafi'i, yang dimana pembahasannya akan kita ulas atau kita ringkas dari matan Abu Syuja' rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini insyaallah kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah keutamaan salat, sedikit pembicaraan tentang keutamaan salat. Kemudian yang kedua kita akan membahas syaraitu wujubis shalah, syaraitu wujubis shalah, yaitu syarat-syarat kapan seseorang diwajibkan untuk salat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tahu bahwa salat merupakan ruknun min arkanil Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa dalam hadis yang panjang bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Jibril yang ketika itu menjelma menjadi manusia. Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjawab syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua iqamus salah, mendirikan salat, kata Rasulullah SAW. Maka salat merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Teman-teman sekalian, salat merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia tidak diwajibkan di dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat itu di atas langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur dan hadis-hadis yang sahih, teman-teman sekalian. Maka sholat merupakan di antara amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwa salat ini adalah nur, was salatu nurun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salat ini adalah cahaya. Kenapa cahaya? Apa artinya cahaya? Maka salat ini adalah cahaya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka orang yang tidak melakukan salat itu hatinya pekat. Orang yang tidak melakukan salat hatinya gelap, mukanya gelap, wajahnya walaupun bercahaya tapi gelap. Kehidupannya di dunia gelap. Kehidupannya di akhirat pun akan lebih gelap lagi ketika dia tidak melakukan salat. Di saat orang-orang membutuhkan cahaya, dia tidak mendapatkan cahaya. Dikubur maupun di hari kiamat nanti dia tidak mendapatkan cahaya. Maka solat ini adalah cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena solat ini cahaya bagi manusia, solat ini diwajibkan, disyariatkan bagi semua orang, bagi semua umat. Kita tahu para anbiya bagaimana mereka semangat di dalam melakukan solat, kemudian bagaimana mereka menyarankan atau menasihati keturunannya untuk dan umatnya untuk melakukan solat tersebut. Kata Ibrahim alaihi salam pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dengan anak cucuku termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami, kabulkanlah doa kami. Demikian juga Ismail, anak dari Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Bahwa Ismail itu senantiasa menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ismail adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu
wa taala, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Isa alaihi salam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa Isa berkata wa ja'alani mubarakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mubarakan aina ma kuntu, orang yang diberkahi aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Kata Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian dia berwasiat kepadaku, merintahkan kepadaku bis salat, untuk melaksanakan salat, waz zakat, demikian juga melaksanakan zakat, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, kata beliau, selama aku masih hidup. Kata Isa alaihi salam, maka salat ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang dilakukan dengan penuh semangat oleh para anbiya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW, bagaimana beliau selalu memerintahkan untuk salat, bagaimana selalu mewasiatkan untuk salat, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya untuk senantiasa melakukan salat. Terlihat dari perumpamaan-perumpamaan yang indah yang disematkan kepada salat. Bahwa beliau dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian jika seandainya salah seorang di antara kalian di depan pintunya ada nahr atau ada sungai, yang dimana dia setiap hari 5 kali di dalam sehari mandi di dalam sungai tersebut. Ayabaqiya min daranihi syai', kama qala sallallahu alaihi wasallam, apakah masih ada kotoran di dalam dirinya ketika dia melakukan itu? Kata para sahabat, tidak. Para sahabat, tidak, ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa kotoran pada diri orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, fadzalika shalawatul khams, demikianlah salat 5 waktu tersebut. Demikianlah salat 5 waktu tersebut. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa sebab seseorang melakukan salat 5 waktu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mensifati salat itu, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwasanya al hasanat dalam hal ini as-salat yudhibnas sayyiat, menghapus semua keburukan, menghapus keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada sahabat adalah untuk senantiasa mendirikan salat, untuk senantiasa ihtimam, mementingkan yang namanya salat ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekelumit atau beberapa kalimat tentang keutamaan salat, yang dimana keutamaannya sangat banyak sekali. Akan tapi pada video yang singkat ini kita hanya membicarakan sedikit dari antara fadilah atau keutamaan salat tersebut. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang ketika hal-hal ini terpenuhi di dalam diri seseorang, maka ketika itu dikatakan bahwa dia sudah wajib melakukan salat. Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam matanya, mengatakan, faslun wa syara'itu wujubi sholati salasatu asya', dan syarat-syarat wajib salat itu terbagi menjadi 3. Ada 3 syarat wajib salat tersebut. Kata beliau, al-Islam wal bulugh wal aqlu wa huwa haddut taklif. Yang pertama al-Islam, kemudian al-bulugh, baligh, kemudian al-aqlu, seorang tersebut berakal. Syekh Taqiyuddin Al-Husani rahimahullahu tabaraka wa taala dalam syarahnya, kitabnya bernama Kifayatul Akhyar, menambahkan 1 lagi, yaitu at-tuhur. At-tuharatu minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Jadi ada 4 syarat wajib. Ketika 4 hal ini ada dalam diri seseorang, maka ketika itu dikatakan kepadanya bahwa dia sudah wajib melaksanakan salat. Yang pertama al-Islam, kemudian yang kedua al-bulugh, al-baligh, kemudian yang ketiga al-aqlu, dia berakal, kemudian yang ketiga dia suci dari haid dan nifas. Baik. Mari kita bahas satu persatu dengan pembahasan yang cukup singkat. Maka yang pertama, syarat yang pertama adalah al-Islam. Jadi artinya ketika seorang tidak Islam, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Apa maksudnya tidak wajib? Orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Maksudnya adalah mereka memang tidak wajib, tidak dituntut di dunia untuk melaksanakan sholat karena mereka memang belum beriman. Akan tetapi di akhirat nanti mereka mendapatkan azab tambahan.
Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala dalam kitabnya dalam Al-Majmu' mengatakan bahwasanya la yajibu alaihi wujuba mutalabatin fid dunya, wujubal mutalabah fid dunya. Tidak wajib memang bagi orang kafir itu untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi makna tidak wajib itu adalah dia tidak wajib, tidak diminta di dunia. Akan tetapi dia akan mendapatkan azab tambahan di akhirat nanti. Azab yang pertama bahwa dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang kedua, azab tambahan adalah ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Itu maksud dari perkataan para fuqaha bahwa orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang kafir ketika mereka masuk Islam, mereka tidak wajib untuk mengqadha. Mereka tidak wajib untuk mengqadha salat-salat yang tertinggal. Ini perkataan yang sangat masyhur bahwasanya orang kafir tidak perlu mengqadha salat-salat yang pernah ditinggalkan. Tapi orang kafir yang mana maksudnya? Orang kafir kalau boleh kita bagi itu terbagi menjadi dua. Ada kafir asli, ada kafir yang tidak asli. Kafir asli artinya yang dia sudah sejak awal kafir. Kalau kafir yang tidak asli itu seperti orang yang murtad. Awalnya dia Islam, akan tetapi dia murtad keluar dari Islam. Nah, dia disebut dengan kafir yang tidak asli. Maka hukumnya berbeda. Orang kafir asli tidak wajib untuk mengqadha salat-salat yang sudah tertinggal. Akan tetapi orang murtad ketika dia murtad misal 10 hari, murtad 10 hari, kemudian dia masuk Islam lagi, maka 10 hari dia harus mengqadha salat yang 10 hari yang dia tinggalkan tersebut. Taghlizun alaihi kata para ulama, sebagai bentuk syiddah, sebagai bentuk ta'dib untuk mereka. Bahkan para ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i, orang yang murtad kemudian dia gila, maka dia wajib mengganti atau mengqadha salatnya dalam fase murtad dan gilanya tersebut. Misalkan dia murtad 10 hari. 5 hari di antara 10 hari tersebut dia gila. Maka para ulama mengatakan tetap 10 hari dia mengqadha salatnya kata para ulama. Akan tetapi orang yang kafir asli, orang yang kafir sejak awal ketika dia masuk Islam, maka mereka tidak perlu mengqadha salatnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa qul lil ladzina kafaru," katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu, ketika mereka berhenti, ketika mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, mereka akan diampuni apa yang telah mereka lakukan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, baligh. Ada tanda ketika seseorang disebut baligh, yaitu ketika seseorang berumur 9 tahun dan keluar darinya mani. Bagi anak laki-laki maupun perempuan, ketika keluar mani darinya dan dia sedang berumur 9 tahun tapi diukur dari tahun Hijriyah, maka ketika itu dikatakan bahwa dia sudah baligh. Kalau seandainya mani keluar sebelum 9 tahun, dia belum dikatakan baligh. Akan tapi kalau seandainya mani keluar pada tahun ke-9 atau dia sudah berumur 9 tahun lalu mani keluar, maka dia dikatakan sudah baligh. Bagaimana kalau seandainya tidak keluar mani sampai umur 11, 12, 13? Maka tidak dikatakan baligh. Akan tetapi ketika sudah umur 15 keluar atau tidak keluarnya mani, maka dia dikatakan sudah baligh. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perempuan. Perempuan sama. Tapi untuk perempuan ada tambahan. Ketika misalkan dia belum keluar mani akan tapi sudah haid pada umur 9, maka dikatakan sudah baligh. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aqlu. Bahwa seseorang itu harus berakal. Maksudnya tidak gila. Maka ketika seorang gila, maka rufi'a anhu taklif, maka tidak taklif atau beban salat itu tidak melekat pada dirinya. Itu 3 syarat wajib salat. Para ulama menambahkan syarat yang keempat, akan tetapi syarat yang keempat ini khusus untuk perempuan, yaitu at-taharatu minal haid wan nifas, suci dari haid wan nifas. Karena orang yang tidak suci, orang dalam keadaan haid dan keadaan nifas, mereka tidak wajib untuk melaksanakan salat. Jadi khulasahnya atau ringkasan dari pertemuan kali ini adalah ada 4 syarat wajib yang ketika syarat-syarat tersebut ada dalam diri seseorang, maka seketika itu dikatakan kepadanya bahwa dia sudah wajib menunaikan salat. Yang pertama
ketika dia beragama Islam, kemudian yang kedua ketika dia sudah balik, kemudian yang ketiga ketika dia berakal. Kemudian syarat yang keempat khusus bagi perempuan ketika mereka suci dalam keadaan suci dari haid maupun nifas. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang syartus sihah. Yang tadi kita bahas adalah syartu wujub. Sekarang yang akan kita bahas adalah syartus sihah, syarat-syarat kapan sholat tersebut menjadi sah. Yang ketika hal-hal itu ada, maka dikatakan bahwa sholat seseorang dikatakan sah. Insyaallah tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوات.